Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Zahik Fahreza dengan NIM 25091387064 dari kelas 2025B. Hari ini saya akan membahas tentang perbandingan arsitektur Internet of Things, yaitu model 3 layer, 5 layer, dan 7 layer. Mengapa ini penting? Karena IoT sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, mulai dari rumah, kampus, industri, bahkan pemerintahan. Namun, seringkali kita hanya melihat hasil akhirnya saja, tanpa memahami bagaimana sistem tersebut dirancang dari dalam. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan yang pertama pengertian IoT, yang kedua pentingnya arsitektur, yang ketiga penjelasan masing-masing model, yang keempat studi kasus, yang kelima perbandingan serta kelebihan dan kekurangannya. Pengertian Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana perangkat fisik terhubung ke internet dan dapat bertukar data secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. IoT menggabungkan sensor, jaringan komunikasi, sistem komputasi, dan aplikasi. Lalu secara singkatnya, yaitu IoT adalah konsep menghubungkan perangkat fisik ke internet. Perangkat dapat mengumpulkan dan bertukar data. Contoh nyata di sekitar kita ada smart home, yaitu lampu otomatis, CCTV online. Dari segi smart agriculture, ada sensor kelembapan tanah. Dari segi smart health, ada alat monitor detak jantung. Dari segi smart city, ada parkir otomatis dan lampu jalan otomatis. Pertanyaannya, bagaimana semua perangkat itu bisa bekerja bersama secara terstruktur? Jawabannya adalah karena adanya arsitektur sistem. Pentingnya arsitektur dalam IoT. Arsitektur adalah kerangka kerja sistem. Bayangkan, jika kita membangun rumah tanpa denah, pasti akan berantakan. Begitu juga dengan IoT. Arsitektur berfungsi untuk membagi tugas sistem, mengatur data, menjaga keamanan, memudahkan pengembangan. Tanpa arsitektur, data bisa tidak terkontrol. Sistem sulit dikembangkan, risiko keamanan meningkat. Karena itulah muncul beberapa model arsitektur seperti 3 layer, 5 layer, dan 7 layer. Singkatnya, IoT sangat arsitektur sangat penting dalam IoT karena bisa mengatur bagaimana sistem IoT bekerja, mempermudah pengelolaan data dan komunikasi, meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem. Selanjutnya ada arsitektur IoT model 3 layer. Model 3 layer adalah model paling dasar dan sederhana. Terdiri dari perception layer, network layer, application layer. Model ini cocok untuk memahami konsep dasar IoT. Lalu ada penjelasan dari perception layer. Perception layer adalah lapisan fisik berisi sensor suhu, sensor cahaya, RFID, kamera, aktuator. Fungsinya adalah mengumpulkan data dari lingkungan, contohnya dalam sistem smart greenhouse. Sensor membaca suhu dalam kelembapan tanah. Layer ini adalah sumber utama data. Lalu selanjutnya ada network layer. Network layer bertugas mengirimkan data ke server. Teknologi yang digunakan adalah Wi-Fi, Bluetooth, 4G atau 5G, dan Zigbee. Lapisan ini juga harus memperhatikan keamanan data saat proses transmisi. Jika network bermasalah, maka sistem IoT tidak bisa bekerja optimal.
Lalu ada application layer, adalah bagian yang digunakan pengguna. Di sini data diolah, ditampilkan dalam dashboard, dan digunakan untuk monitoring. Contohnya, aplikasi smartphone yang menampilkan suhu rumah dan mengaktifkan AC. Model 3 layer cocok untuk sistem kecil seperti smart home sederhana. Singkatnya, application layer yaitu mengolah dan menampilkan data kepada pengguna, digunakan dalam smart home, kesehatan, ataupun industri, serta memberikan layanan sesuai kebutuhan user. Selanjutnya, arsitektur IoT model 5 layer. Model 5 layer lebih detail dibandingkan 3 layer. Lapisan-lapisannya ada perception layer, transport layer, processing layer, application layer, dan business layer. Tambahan utama adalah processing dan business layer. Berikut adalah penjelasan dari kelima layer tersebut. Transport layer memisahkan proses pengiriman data dari network secara lebih spesifik. Processing layer menyimpan dan menganalisis data menggunakan cloud. Business layer bertugas untuk monitoring performa sistem, analisis statistik, mendukung pengambilan keputusan. Model ini cocok untuk perusahaan atau sistem skala menengah. Yang selanjutnya ada arsitektur IoT model 7 layer. Model 7 layer adalah yang paling lengkap dan kompleks, terdiri dari physical device and controllers, connectivity, edge computing, data accumulating, data abstraction, application, dan collaboration and process. Model ini sering digunakan dalam industri besar. Berikut adalah penjelasan dari tiap-tiap layer pada arsitektur 7 layer. Layer pertama yaitu perangkat fisik dan sensor. Layer kedua, koneksi jaringan dan komunikasi. Layer ketiga, pemrosesan data awal atau edge computing. Layer keempat, penyimpanan data. Layer kelima, analisis dan pengolahan data. Layer keenam, aplikasi pengguna. Layer ketujuh, integrasi dengan proses bisnis. Keunggulan model ini adalah fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Di sini saya akan, sebelum menuju ke perbandingan dari ketiga layer tersebut, saya akan memberikan suatu studi kasus. Misalnya sistem lampu lalu lintas pintar. Sensor mendeteksi jumlah kendaraan, data dikirim melalui jaringan, edge computing menganalisis kepadatan secara real time, server menyimpan data lalu lintas, sistem menyesuaikan durasi lampu merah sampai hijau. Dalam kasus ini, model 7 layer lebih cocok karena sistemnya kompleks dan real time. Berikutnya ada perbandingan. Perbandingan dari ketiga layer tersebut adalah yang 3 layer lebih sederhana, lebih mudah dipahami, tetapi kurang detail. Yang 5 layer lebih seimbang dan cocok untuk skala menengah. Yang 7 layer sangat lengkap, cocok untuk industri besar, tetapi terlalu kompleks. Semakin besar sistem, semakin banyak layer dibutuhkan. Kelebihan dan kekurangannya, yang 3 layer mudah dipahami tetapi kurang detail. Yang 5 layer seimbang antar detail dan kompleksitas. Yang 7 layer lebih terstruktur namun lebih kompleks. Kesimpulannya, semua model memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur sistem IoT agar berjalan efektif. Perbedaannya ada pada tingkat detail dan kompleksitas. Pemilihan model bergantung pada skala sistem, kebutuhan bisnis,
tingkat keamanan, anggaran, dan sumber daya. Baik, dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa arsitektur IoT bukan hanya teori, tetapi menjadi fondasi utama dalam membangun sistem yang efisien dan aman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapi deh. Ya.